Kemenangan Iran tidak hadir dalam bentuk yang kasat mata. Kemenangan itu tidak hadir dari meja perundingan, tidak membutuhkan konsesi, dan tidak bergantung kepada pengakuan pihak manapun. Ia berlangsung pada tingkat yang lebih dalam, yaitu perubahan struktur kesadaran kolektif. Apa yang semula tampak sebagai potensi keruntuhan berbalik menjadi penguatan. Apa yang terlihat sebagai jarak antar generasi berubah menjadi pengalaman bersama yang menyatukan. Sejak awal, Iran tidak pernah memiliki keunggulan persenjataan dibandingkan Amerika Serikat dan Israel. Dalam ukuran konvensional, jumlah senjata, teknologi militer, dan kapasitas tempur, ketimpangan itu tidak bisa dipungkiri. Namun sejarah tidak pernah sepenuhnya ditentukan oleh ukuran material. Terdapat kekuatan lain yang tidak dapat dihitung dengan angka, tidak dapat dilumpuhkan dengan serangan, dan tidak dapat dinegosiasikan. Kekuatan itu terletak pada manusia. Hampir 90 juta penduduk dengan seluruh perbedaan latar belakangnya berada dalam satu titik kesadaran yang sama. Ancaman eksternal menghapus jarak sosial dan politik. Perbedaan tidak hilang, tetapi ditangguhkan oleh kesadaran akan kebersamaan. Dalam kondisi ini, setiap individu menjadi bagian dari ketahanan kolektif. Ketika tekanan eksternal justru melahirkan kesatuan kehendak, maka daya hancur tekanan tersebut kehilangan efektivitasnya. Ia tidak lagi memecah, tapi menyatukan. Perubahan ini menandai apa yang dapat disebut sebagai revolusi kedua. Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur kekuasaan, melainkan mengubah manusia itu sendiri. Kekuatan tidak lagi bersifat eksternal, tetapi internal. Tidak lagi diukur dari jumlah senjata, tetapi dari keteguhan manusia. Tidak lagi bergantung pada perjanjian, tetapi pada kesiapan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Dalam kerangka ini, kemenangan tidak lagi menjadi kemungkinan, melainkan keadaan yang telah berlangsung. Dari titik ini, pertanyaan yang mengemuka di ruang publik mengapa Iran menerima gencatan senjata, menuntut penjelasan yang lebih rasional. Reaksi emosional melihat konflik sebagai konfrontasi tanpa jeda. Akan tetapi, aktor di medan tunduk pada hukum sebab akibat yang menuntut kalkulasi presisi. Setiap eskalasi militer membawa konsekuensi langsung terhadap masyarakat yang telah lama berada dalam tekanan embargo. Eskalasi tanpa kendali membuka ruang intervensi baru dari kawasan yang sensitif terhadap instabilitas. Dalam konteks ini, keberhasilan meruntuhkan mitos ketangguhan Amerika dan Israel telah menghasilkan kemenangan strategis yang tidak dapat ditarik kembali. Capaian itu tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mengguncang fondasi hegemoni global. Dalam posisi seperti itu, penerimaan gencatan senjata merupakan langkah untuk mengunci kemenangan pada titik optimal. Dalam teori konflik, kemenangan ditentukan oleh kemampuan mengubah struktur persepsi dan keseimbangan kekuatan ketika dominasi psikologis telah bergeser. Melanjutkan eskalasi justru berisiko menggerus keuntungan yang telah diperoleh. Selain itu, Iran memiliki posisi tawar strategis pada Selat Hormuz. Kendali atas jalur energi global memberikan leverage ekonomi yang dapat dikonversi menjadi sumber pembiayaan rekonstruksi. Dalam skala lalu lintas energi dunia, bahkan margin kecil memiliki dampak besar bagi pemulihan ekonomi pasca konflik. Dimensi lain yang tidak dapat diabaikan adalah legitimasi diplomatik. Dengan merespon inisiatif Pakistan, Iran menempatkan dirinya sebagai aktor yang membuka ruang dialog tanpa meninggalkan prinsip. Posisi ini memperkuat legitimasi di mata dunia Islam dan komunitas internasional. Jeddah juga berfungsi sebagai ruang konsolidasi internal. Infrastruktur sipil yang terdampak akibat agresi Amerika dan Israel membutuhkan pemulihan agar kehidupan kembali berjalan normal. Negara tidak dapat mempertahankan perlawanan jangka panjang tanpa memastikan keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Analisis ini menjadi lengkap ketika mempertimbangkan variabel kelelahan yang dialami seluruh pihak. Iran menghadapi kelelahan pada level infrastruktur dan material, kerusakan fisik dan tekanan logistik yang bersifat terukur serta dapat dikonstruksi. Dan banyaknya warga sipil yang gugur serta terluka yang memerlukan penanganan. Sebaliknya, Israel menghadapi kelelahan berlapis. Tekanan politik terhadap Benjamin Netanyahu meningkat dan memicu ketegangan internal. Tekanan sosial membesar seiring meningkatnya rasa tidak aman di tengah masyarakat Israel. Kelelahan ekonomi mengikuti sebagai konsekuensi dari konflik berkepanjangan. Amerika Serikat juga berada dalam tekanan yang tidak kalah serius. Agresi militer Amerika Serikat membawa konsekuensi infrastruktur dan biaya perang yang tinggi. Tekanan politik terhadap Donald Trump meningkat, disertai kritik publik dan tekanan sosial terkait dengan jejak kotornya dalam Epstein File. Pada saat yang sama, kenaikan harga energi memperberat beban ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan mendasar. Iran mengalami kelelahan yang bersifat fisik dan material, dan itu lumrah. Israel dan Amerika menghadapi kelelahan yang multidimensi, politik, sosial, ekonomi, dan psikologis sekaligus. Dalam konteks ini, kohesi sosial Iran justru menguat, sementara tekanan internal pada pihak lawan semakin kompleks.
Dalam situasi ini, gencatan senjata berfungsi sebagai instrumen strategis. Ia memberi Iran kesempatan untuk memulihkan infrastruktur tanpa kehilangan kesiapan militer. Pada saat yang sama, jeda itu memaksa lawan Amerika dan Israel menghadapi akumulasi tekanan internal yang tidak dapat diselesaikan melalui eskalasi militer semata. Meskipun kemungkinan melakukan pengkhianatan sangat terbuka seperti diyakini oleh Iran. Garis prinsip tetap tidak berubah. Iran tidak mengakui Israel sebagai entitas dalam negosiasi. Setiap kesepakatan dengan Amerika Serikat diposisikan dalam satu kerangka yang mencakup seluruh koalisi. Dalam kerangka ini, keterlibatan Hezbollah dan dinamika kawasan seperti Lebanon menjadi bagian dari keseluruhan konfigurasi konflik yang ditekankan oleh Iran dalam proposalnya. Apabila agresi Israel berlanjut, Iran memiliki opsi eskalasi sistemik melalui pengendalian Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan terhadap lalu lintas energi global. Dampaknya melampaui kawasan dan menjangkau sistem ekonomi dunia. Dengan demikian, penerimaan gencatan senjata bukanlah ekspresi kelemahan. Ia merupakan keputusan untuk menahan momentum pada titik paling menentukan, sambil menata ulang seluruh variabel kekuatan. Konflik tidak berhenti, ia berubah bentuk, bergeser medan, dan bergerak menuju fase berikutnya ketika keseimbangan kekuatan benar-benar ditentukan. Refresh your mind.